Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada satu saham teknologi yang menurut gue cukup potensial, di mana valuasinya cukup murah dan lagi under value, kinerja bisnisnya ini cukup bagus dan cukup stabil juga, dan prospek bisnisnya ini juga cukup bagus untuk kedepannya. Nah, saham apakah ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Terus selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia, ya, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk dan jasa digital yang gue punya yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan juga kalian bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit ya, kayak stock pick, video eksklusif, artikel premium. Kalian juga akan dapat template Excel dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member dengan harga yang cukup terjangkau. Ya, buat kalian yang mau join langsung aja masuk ke link yang ada di bawah bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian bisa join. Setelah kalian join, nanti semua benefitnya itu kalian bisa dapat di playlist Todopedia yang namanya itu adalah video khusus membership. Nah, di situ kalian bisa dapetin semua benefit dari program membership Todopedia. Oke, yuk, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya satu saham teknologi yang menurut gue ya valuasinya cukup murah, ya, kinerja bisnisnya juga cukup bagus, dan prospeknya ke depannya juga lumayan bagus ya. Dan saham teknologi yang gue maksud di sini adalah saham Adobe Inc. atau kode sahamnya ADBE. Ya, kita bakalan bahas nih untuk saham Adobe ini. Jadi saham Adobe atau ADBE ya, per video ini dibuat itu ada di valuasi price to earnings 21,6 kali. Dan price to free cash flow itu 17,9 kali. Yang mana untuk perusahaan teknologi besar kayak Adobe ini termasuk valuasi yang relatif murah. Ya, untuk valuasi 21,6 kali price to earnings sama 17 kali price to free cash flow itu termasuk valuasi yang relatif murah untuk emiten teknologi yang kinerjanya cukup bagus, cukup stabil kayak Adobe ini. Ya, biasanya kan untuk emiten teknologi itu biasanya valuasinya mahal-mahal, bisa sampai 25 kali PE, kadang bisa sampai 30, kadang bisa sampai 40 kali gitu ya. Jadi kayak perusahaan-perusahaan kayak Google, Meta, Microsoft, Apple, ya, Amazon itu kan valuasinya bisa sampai 25 kali, bahkan bisa sampai 30 kali. Nah, Adobe ini kan juga perusahaan teknologi yang gede. Ya, tapi valuasinya ini bisa dibilang relatif cukup murah kalau dibandingin sama emiten-emiten teknologi yang gede-gede ya, Magnificent Seven. Nah, kalau dibandingin sama Magnificent Seven, ya Adobe ini relatif cukup murah. Ya, tapi Adobe ini kinerjanya juga bukan main-main, teman-teman. Ya, nanti kita akan coba lihat kinerjanya Adobe itu seperti apa. Nah, tapi sekarang kita coba bahas dulu ya, gimana sih model bisnis dari Adobe. Jadi Adobe ini jualan apa? Ya, jadi Adobe ini teman-teman mungkin udah cukup familiar ya, dia ini adalah perusahaan teknologi yang ngejual software untuk digital media, teman-teman. Jadi untuk edit foto, untuk edit video, untuk edit file PDF, untuk tanda tangan dokumen gitu ya, untuk edit-edit apapun, ya, untuk bikin animasi juga, itu software Adobe itu jadi yang cukup ngetop di dunia ya kalau soal digital media. Bahkan dia nggak cuman software untuk ngedit video, ngedit foto gitu ya, nggak cuman itu doang, tapi dia juga punya cloud ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di kiri bawah itu dia juga ada cloud, artinya dia juga punya fasilitas untuk nyimpan dokumennya gitu ya. Jadi nggak cuman ngedit dokumen, ngedit gambar, ngedit video, tapi dia juga ada sistem penyimpanannya gitu ya. Dan Adobe ini juga dia udah ngembangin AI teman-teman ya, namanya itu Adobe Firefly ya. Jadi itu adalah AI untuk ngebuat sesuatu, untuk bikin sesuatu, ngebuat video, gambar, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Adobe ini dia adalah teknologi software untuk digital media ya, dan juga ada cloud-nya, ada AI-nya juga. Jadi menurut gue ya, ekosistem dari Adobe ini cukup lengkap teman-teman ya. Jadi dia nggak cuman nyediain fasilitas untuk bikin gambar, bikin video, tapi dia juga nyediain ekosistem yang lengkap, di mana di situ juga ada cloud-nya, ada tempat penyimpanannya juga gitu ya, ada fasilitas AI-nya juga gitu ya. Jadi teknologinya Adobe ya itu ekosistemnya cukup lengkap, dan tentunya bisa dibilang Adobe ini jadi salah satu yang
top banget di industri teknologi untuk digital media, gitu ya. Nah, Adobe ini untuk jualan produknya itu pakai sistem subscription, teman-teman ya. Jadi dia ini langganan ya, buat teman-teman yang misalnya mau beli produknya Adobe ya, itu sistemnya adalah subscription atau langganan setiap bulan gitu ya. Jadi teman-teman bayar langganan per bulannya itu berapa ya, contohnya kayak gini teman-teman ya. Creative Cloud itu $41 per bulan ya, Acrobat Pro itu $20 per bulan, Photoshop itu di $22,9 per bulan gitu ya. Jadi sistemnya itu adalah subscription. Nah, yang spesial menurut gua dari subscription ya, itu adalah dia itu bisa kasih yang namanya itu recurring income atau recurring revenue untuk si Adobe. Jadi pendapatannya Adobe itu berulang terus, dan itu tentunya bisa menjaga stabilitas dari bisnisnya Adobe. Ya, karena kan yang namanya subscription kan pasti si pelanggannya kan bakalan bayar setiap bulan. Setiap bulan dia bayar, bulan berikutnya dia bayar lagi gitu ya. Jadi si Adobe ini dia bisa menjaga stabilitas dari pendapatannya dengan bisnis subscription ini. Ya, dengan adanya recurring revenue, recurring income, ya Adobe ini bisa ngejaga supaya pendapatan yang dia terima dari pelanggan itu tetap bisa stabil. Gitu ya. Dan itu tentunya juga bisa ngebuat Adobe ini cash flow-nya itu bisa terjaga, teman-teman. Ya, bisa ngejaga cash flow-nya dengan kayak gitu, itu mempermudah Adobe, teman-teman ya, untuk dia bisa, misalnya dia mau ngembangin teknologi baru, dia mau inovasi, dia mau ngembangin kecepatan dari AI-nya, kecepatan dari cloud-nya, itu mempermudah Adobe. Dengan dia dapat cash flow, ya, dia dapat cash flow rutin nih dari subscription-nya, itu mempermudah Adobe ke depannya untuk ngembangin bisnis, ya, atau bisa juga itu mempermudah Adobe untuk dia ke depannya bisa ngelakuin buyback saham. Oke? Nah, itu bisnisnya Adobe, teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat ya kinerja dari Adobe ini seperti apa. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk revenue sama profitnya, ya, sama cash flow-nya juga. Dari tahun 2020 sampai 2024, teman-teman, ini pertumbuhan revenue-nya ini konsisten banget ya. Jadi ini bagus banget, pertumbuhannya bisa konsisten, ya. Untuk gross profit-nya ini juga pertumbuhannya cukup konsisten, teman-teman ya, dari 11 miliar US dollar, ya, bertumbuh jadi 19 miliar USD untuk di tahun 2024. Gitu ya. Terus untuk operating profit juga pertumbuhannya cukup oke, teman-teman ya. Cukup oke. Dan untuk net profit ini pertumbuhannya sebenarnya ada naik turunnya. Ya, tapi di tahun 2020 itu memang si Adobe ini dia dapat keuntungan yang cukup besar dari non-operasional gitu ya. Makanya kalau teman-teman perhatiin di tahun 2020 net profitnya itu lebih gede daripada operating profit. Ya. Jadi memang ada pendapatan yang non-operasional yang didapat sama Adobe di tahun 2020. Makanya labanya Adobe di tahun 2020 itu sebenarnya ada lonjakan yang cukup signifikan. Gitu ya. Terus menurun di tahun 2021, tapi abis itu di 2023, 2024 itu udah naik lagi. Dan di 2024 itu udah lebih gede daripada 2020. Jadi overall sebenarnya dari segi pertumbuhan revenue sama profit, Adobe ini pertumbuhannya bagus, konsisten juga. Meskipun memang nggak yang kenceng-kenceng banget ya, nggak yang model Nvidia, model Meta gitu bisa sampai 20-30% per tahun. Adobe ini pertumbuhannya nggak nyampe segitu, tapi cukup konsisten dan juga dengan tingkat pertumbuhan yang cukup oke. Gitu ya. Nah, nggak cuman profit doang, nggak cuman revenue doang yang bertumbuh dan positif, tapi operating cash flow sama free cash flow-nya ini bisa positif juga, teman-teman ya, dan konsisten bertumbuh. Ya, ini bagus banget ya, apalagi untuk operating cash flow sama free cash flow-nya itu lebih gede daripada net profit-nya. Artinya sebenarnya Adobe ini dia bisa hasilin uang kas yang gede dari bisnisnya. Dan itu tentunya itu gambaran ya dari yang tadi, teman-teman ya, bisnis dari recurring income, bisnis dari subscription. Ya, dengan dia bisnis subscription dapat banyak recurring income, ya tentu itu ngebantu untuk Adobe ini bisa hasilin cash flow yang gede. Gitu ya, Adobe ini bisa hasilin cash flow yang gede dari bisnis subscription-nya dia. Gitu ya, makanya operating cash flow sama free cash flow-nya itu bisa cukup besar. Dan bahkan ini bisa dibilang lebih besar daripada net profit-nya. Gitu ya. Jadi memang Adobe ini bisnis yang dia nggak cuma cetak profit, tapi dengan adanya bisnis subscription, dia dapat recurring revenue, recurring income, itu juga bisa ngebantu cash flow-nya si Adobe. Gitu ya. Jadi ini bagus banget, operating cash flow-nya bisa positif, free cash flow-nya juga bisa positif. Ini bagus, artinya si Adobe ini dia bisa hasilin uang kas yang tentunya free cash flow ini atau uang kas bebas ini nantinya bisa dipakai untuk buyback saham.
untuk bisa buyback saham, untuk bisa bagi dividen, untuk bisa bayar utang. Cuman Adobe ini yang gue tahu dia nggak bagi dividen, teman-teman ya. Dia nggak bagi dividen sampai sekarang. Jadi untuk Adobe ini dia lebih ke pengembangan bisnis sama dia ngelakuin buyback saham, gitu ya. Terus untuk balance sheet kita bisa lihat di sini untuk Adobe. Ya, untuk current asetnya itu 11 miliar USD, kalau dibandingin sama current liabilities itu 10,5 miliar USD. Nah, ini sebenarnya tipis, teman-teman ya, bedanya tipis, tapi seenggaknya current asetnya itu bisa ngelunasin ya semua utang jangka pendeknya dia. Jadi dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek, untuk Adobe ini dalam kondisi yang cukup bagus. Gitu ya. Untuk equity-nya sebenarnya lebih kecil daripada total liabilities, artinya ini gambaran bahwa sebenarnya utangnya Adobe ini cukup besar ya, tapi kalau teman-teman perhatiin ya, utangnya Adobe itu mayoritas itu di utang jangka pendek atau current liabilities, dan tadi ya barusan banget kan kita udah lihat ya current asetnya itu lebih gede daripada current liabilities. Jadi artinya sebenarnya Adobe ini dari segi balance sheet ya masih dalam kondisi yang cukup aman. Nah, cuman memang selisihnya ini bedanya tipis ya, artinya ya mungkin harus ada perbaikan gitu ya dari segi balance sheet-nya Adobe ini. Gitu ya, supaya dia bisa ke depannya bisa lebih leluasa untuk ngembangin bisnis, ya ada baiknya ke depannya mungkin Adobe ini perlu untuk perbaiki balance sheet-nya gitu ya. Masih bagus tapi harapannya bisa lebih baik lah daripada yang sekarang ini untuk kondisi balance sheet-nya Adobe. Gitu ya. Dan untuk Adobe sendiri ya, ini memang dia rutin ngelakuin buyback saham, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman perhatiin dari tahun 2020 sampai 2025 ya, untuk shares outstanding-nya ini terus-menerus mengalami penurunan, teman-teman ya. Yang artinya Adobe ini dia rutin ngelakuin buyback saham ya, dan dengan kayak gitu artinya porsi kepemilikan para investornya itu makin lama makin gede. Karena kan jumlah saham beredarnya itu makin lama makin kecil ya. Jadi porsi kepemilikan investor itu makin lama makin gede. Jadi kalau misalnya nih katakan Adobe ini ke depannya itu laba bersihnya ya, misalnya laba bersihnya dia itu katakanlah benar-benar stagnan ya, nggak tumbuh sama sekali. Tapi dengan shares outstanding-nya itu berkurang ya, itu akan ngebuat EPS-nya itu tetap naik walaupun net income-nya itu nggak naik, teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya investor itu tetap bisa dapat keuntungan yang bertambah dengan si emiten itu ngelakuin buyback saham. Jadi kalaupun laba bersihnya itu nggak pernah bertumbuh, laba bersihnya itu stagnan aja, tapi dengan sahamnya itu di buybackin terus, ya, dengan shares outstanding-nya itu menurun terus, investor itu tetap bisa dapat keuntungan yang makin lama makin gede dari saham Adobe. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buyback itu sebenarnya nguntungin investor. Selain itu, buyback itu juga tentunya akan ngurangin supply yang ada di market, supply saham yang ada di bursa. Dan tentunya ketika supply itu berkurang, ya, itu berpotensi untuk ngebuat demand dari sahamnya itu lebih besar daripada supply-nya. Dan kalau demand lebih besar daripada supply, tentunya itu akan ngebuat harga sahamnya naik. Jadi dengan si emitennya itu dia buyback saham, dia sebenarnya mencoba untuk memperbesar potensi capital gain yang bisa didapat sama investornya saham Adobe. Gitu ya. Jadi Adobe ini kinerjanya bagus, pertumbuhannya oke meskipun nggak kencang-kencang banget. Ya, dari segi softwarenya juga cukup lengkap, layanan-layanannya gitu ya. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk investment thesis dari Adobe, ya kinerja keuangannya ini cukup bagus ya, ekosistem teknologinya itu juga lengkap ya teman-teman ya. Dia ada software untuk editing foto, video, dia juga ada cloud-nya, bisa juga untuk tanda tangan dokumen, bisa ada AI-nya juga lewat Adobe Firefly gitu ya. Jadi ekosistem teknologinya lengkap, layanannya itu cukup lengkap gitu ya. Dan kinerja keuangannya juga cukup bagus, di mana tadi revenue-nya bertumbuh, profit-nya bertumbuh, cash flow-nya juga positif dan bertumbuh, ya. Terus juga dari segi valuasi juga cukup menarik ya, dengan 21 kali PE, ya, dan 17 kali price to free cash flow. Terus emitennya juga rutin buyback saham, yang artinya emitennya itu terus berusaha untuk ningkatin keuntungan investornya. Cuman memang ada risikonya teman-teman ya. Jadi Adobe ini tentunya ada resiko di mana dengan dia udah jadi perusahaan yang cukup besar ya, pertumbuhan dari bisnisnya itu berpotensi melambat teman-teman ya. Potensi pertumbuhannya itu bisa berpotensi melambat karena dia ini udah jadi perusahaan yang cukup besar gitu ya. Jadi mungkin aja ke depannya itu potensi pertumbuhannya mulai agak terbatas
Plus juga ada kompetisi dari brand lain ya, contohnya kayak Canva, Microsoft Clipchamp, Figma, Autodesk gitu ya. Dan kemarin kan Adobe ini dia hampir mau akuisisi Figma tapi gagal teman-teman ya. Jadi batal akuisisinya, dan itu tentunya Figma ini tentunya bisa jadi kompetitor yang cukup kuat juga untuk Adobe. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk emiten teknologi memang dia ini adalah masa depan termasuk Adobe ya teman-teman ya. Bisa dibilang Adobe ini ke depannya menurut gue prospeknya akan cukup bagus karena memang semakin banyak orang yang ibaratnya itu bikin foto, bikin video gitu ya. Semakin banyak content creator, semakin banyak yang jadi YouTuber, semakin banyak yang mau bikin konten di media-media gitu ya. Dan juga semakin banyak juga bisnis yang mau promosiin usahanya itu lewat bikin konten, lewat editing gitu ya. Dan itu tentunya bisa jadi potensi yang cukup bagus untuk Adobe untuk kedepannya. Ya, jadi prospeknya Adobe, bisnisnya itu cukup bagus menurut gue ya. Karena memang ya yang namanya software untuk digital media, untuk edit video, edit foto, itu menurut gue kedepannya akan semakin dipakai. Apalagi dia juga udah punya cloud-nya, dia juga udah punya AI-nya. Gitu ya, jadi prospeknya bagus, tapi ada resiko yang namanya emiten teknologi. Itu resikonya pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya kompetisi teman-teman ya. Dimana teknologi itu berkembang cepat dan pasti ada aja perusahaan-perusahaan teknologi yang bisa berinovasi cepat gitu ya. Dia bikin produknya cepat, dia bikin produk yang bisa menyaingi, dan dari situ ada kompetisi. Jadi emiten teknologi itu pasti syarat dengan yang namanya kompetisi ya. Nah ini tentunya bisa jadi potensi resiko teman-teman ya. Apalagi pemain-pemain digital media itu udah banyak gitu. Ada Canva, ada Microsoft ya. Microsoft juga udah punya Clipchamp itu untuk edit video ya. Tadi gua mention ada Figma, ada Autodesk juga untuk 3D modeling, 3D artist gitu ya. Jadi potensi persaingannya ini cukup besar untuk Adobe. Nah sekarang kita bakalan coba hitung ya, berapa sih harga wajar saham Adobe dan apakah saham Adobe di harga sekarang ini bagus untuk investasi atau enggak ya. Nah di sini kita bakalan pakai metode discounted cash flow dan kita bakalan pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Nah, tools ini gue jual teman-teman ya. Kalian bisa cek linknya di kanan atas layar. Nah, tools ini juga diperlengkapi sama margin of safety teman-teman ya. Jadi nggak cuma harga wajar, tapi juga harga margin of safety. Nah, di sini kita bakalan langsung mulai teman-teman ya untuk ngitung berapa sih harga wajar dari saham Adobe. Ya, pertama kita masukin dulu data untuk market cap-nya. Ya, market cap-nya ini dalam juta USD. Nah, untuk ngambil data dari market cap itu teman-teman bisa pakai website namanya macrotrends.net ya. Di sini gua ambil datanya dari macrotrends.net/stocks/charts/ADBE kode sahamnya /Adobe baru /market strip cap. Ya, di sini teman-teman bisa dapat data dari market cap-nya. Ya, di sini kita dapat nih datanya itu 144,85 miliar USD. Itu market cap-nya Adobe. Nah, teman-teman langsung aja masukin di sini ya. Ini 144.850. Nah, kenapa 144.000? Karena kan ini dalam juta. Sedangkan ini datanya dalam miliar gitu ya. Jadi 144.850 juta USD. Gitu ya. Dengan kata lain itu adalah 144 miliar USD. Oke. Next, untuk data price ini harga terbarunya di 338,43. Ya, terus untuk lembar sahamnya ini nanti dia bisa ngitung sendiri teman-teman ya. Terus untuk free cash flow-nya ini kita juga ambil dari Macrotrends teman-teman ya. Jadi di sini free cash flow-nya itu adalah sebesar 7.873 juta USD atau 7,873 miliar USD. Nah, di sini dalam juta USD jadi teman-teman masukin aja 7.873. Oke? Nah, kita udah masukin data untuk finansialnya si Adobe. Sekarang kita bakalan tentuin berapa sih estimasi untuk Adobe untuk kedepannya. Nah, pertama untuk estimasi pertumbuhan untuk kedepannya, Adobe ini menurut gue punya potensi pertumbuhan yang cukup oke. Terutama dalam beberapa tahun terakhir ya, tadi kita udah lihat pertumbuhannya itu ada di kisaran belasan persen per tahun. Ya. Nah, tapi dengan Adobe ini dia udah jadi perusahaan yang gede, ditambah udah cukup banyak nih kompetitor ya. Kita kali ini mau pakai estimasi yang lebih konservatif aja. Ya katakanlah pertumbuhannya melambat seiring dengan Adobe ini udah jadi perusahaan yang udah gede banget. Udah makin gede gitu ya. Jadi potensi pertumbuhannya mungkin di masa depan prediksi kita itu akan melambat. Jadi kalau di beberapa tahun sebelumnya itu pertumbuhannya bisa belasan persen per tahun. Katakanlah untuk beberapa tahun ke depan pertumbuhannya itu kita pakai aja estimasi yang lebih kecil, lebih konservatif, yaitu kisaran 7% per tahun. Ya 7% aja untuk pertumbuhannya. Menurut gua itu
pertumbuhan yang cukup realistis ya untuk Adobe. Estimasi yang cukup realistis. Nah, tentu nggak persis ya akan 7% ya. Bisa aja itu benar, bisa aja itu salah, tapi seenggaknya kita di sini mau pakai estimasi yang konservatif supaya kita bisa prepare for the worst case. Kita bisa bersiap gitu ya kalau misalnya ternyata memang pertumbuhannya ke depannya itu melambat. Gitu ya. Tentu nggak persis 7%, tapi seenggaknya kita siap-siap, kita udah antisipasi kalau memang ke depannya pertumbuhan dari Adobe itu akan melambat gitu ya. Next kita mau bikin estimasi untuk price to free cash flow di tahun terakhir nanti ketika kita mau jual saham Adobe. Ya, jadi ini adalah valuasi di tahun terakhir nanti ya ketika kita mau jual sahamnya. Katakanlah kita misalnya mau investasi 10 tahun nih. Jadi itu adalah valuasi di tahun ke-10 atau misalnya kita mau investasi 15 tahun. Nah, itu berarti valuasi di tahun ke-15 gitu ya. Kita bikin estimasinya. Nah, untuk bikin estimasinya sebenarnya ada beberapa pertimbangan teman-teman ya. Terkait Adobe ini, dia ini sebenarnya perusahaan yang kinerjanya bagus, ya, ekosistemnya juga udah kuat, dan bisa dibilang economic mode-nya juga cukup kuat untuk Adobe ini. Ya, cukup kuat. Nah, jadi dengan perusahaannya kinerjanya bagus dan bisnisnya juga cukup kuat, memang selayaknya perusahaan kayak Adobe gini dihargai di valuasi yang cukup premium. Nah, cuman sekali lagi, kita juga nggak mau pakai estimasi yang terlalu tinggi. Katakanlah kita mau konservatif aja ya, dan kita antisipasi kalau memang ke depannya valuasi dari Adobe ini memang akan mengalami penurunan dari segi ya valuasi price to free cash flow-nya gitu ya. Nah, jadi kita bakalan pakai aja estimasi yang nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah karena memang Adobe ini selayaknya dihargai di valuasi yang agak premium gitu ya. Jadi katakanlah kita pakai estimasi di sekitaran 20 kali ya price to free cash flow. Ya, price to free cash flow ini sebenarnya cara kerjanya itu mirip banget sama price to earnings. Ya, jadi katakanlah kita pakai price to free cash flow itu di 20 kali ya, yang mana menurut gue itu valuasi yang cukup realistis. Terus untuk desired annual return ya, di sini ketika kita mau invest di saham Adobe, tentu kita sebagai investor di saham individual, kita tentunya mau return investasi yang lebih gede dari S&P 500. Tentu kita juga mau return yang lebih gede daripada indeks-indeks lain gitu ya. Jadi untuk sebagai patokan, S&P 500 itu performanya ya dalam jangka panjang itu ada di kisaran 9-10% per tahun. Nah, jadi kalau misalnya kita mau invest di saham individual, tentu kita mau ngalahin return dari indeks dong. Kalau misalnya returnnya sama kayak indeks, ya mendingan invest di indeks aja. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau invest di Adobe, berarti kita harus bisa ngalahin return dari indeks. Nah, di sini kita pakai aja return yang lebih gede ya, dari 9-10%. Katakanlah kita mau returnnya itu di kisaran 12%. Ya, nah di sini teman-teman dapat ya harga wajar dari saham Adobe setelah kita masukin estimasinya. Harga wajar saham Adobe kalau misalnya teman-teman mau invest 10 tahun itu ada di 377 teman-teman ya. Di 377. Yang mana di harga sekarang di 338 ya, 338 itu ada di margin of safety sekitaran 10% ya. 10% margin of safety itu di 340 ya. Jadi 338 tentu ada di margin of safety 10%. Nah, ini menurut gua tentunya potensial teman-teman ya. Tentunya potensial untuk Adobe ini margin of safety-nya bisa di atas 10% ya, dan kita bisa dapat potensi return ya. Estimasi dari potensi return-nya itu ada di kisaran 12% per tahun untuk kedepannya. Dan ini tentunya bisa ngalahin return dari S&P 500. Gitu ya. Jadi di harga sekarang teman-teman ya untuk saham Adobe dengan estimasi pertumbuhan 7% per tahun dan estimasi price to free cash flow di tahun terakhir nanti itu ada di 20 kali ya, berarti kita bisa dapat potensi return itu 12% per tahun plus juga ada diskon 10%. Ya, jadi itu alasan kenapa menurut gua saham Adobe ini cukup menarik untuk buy untuk investasi jangka panjang. Nah, tapi teman-teman tetap pertimbangin ya, tadi ada resikonya juga udah gua mention ya, bahwa perusahaan ini meskipun memang dia udah bagus kinerjanya, tapi seiring dengan dia udah jadi perusahaan yang gede, ada potensi kedepannya pertumbuhannya akan melambat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai perusahaan teknologi, tentu aja Adobe ini pasti akan menghadapi banyak banget kompetisi, banyak banget persaingan dari para kompetitor. Contohnya kayak Figma, kayak Canva, Microsoft Clipchamp, ya, Autodesk gitu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan teknologi lain yang juga ada di
industri software untuk digital media yang berpotensi jadi kompetitornya si Adobe. Ya, jadi teman-teman meskipun ada potensi ya, tapi tetap aja kalian mesti research lagi, kalian mesti analisa lagi potensi resiko yang bisa kalian dapat dari saham Adobe. Overall ini saham bagus dan menurut gue cocok untuk teman-teman yang mau cari saham US yang bagus, saham teknologi untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau misalnya teman-teman mau invest di saham Adobe, itu gimana caranya? Caranya adalah dengan pakai aplikasi GoTrade Indonesia. Di mana di sini, di GoTrade ini teman-teman udah bisa mulai investasi di saham-saham Amerika, terutama saham Adobe, itu cukup dengan $1 aja alias dengan Rp16.000 aja. Ya, jadi dengan budget yang cukup terjangkau, teman-teman udah bisa investasi di saham-saham Amerika, terutama saham Adobe. Nah, untuk keamanan, nggak usah khawatir karena GoTrade ini udah dilisensiin sama Valbury Asia Futures, broker yang udah diawasi sama Bapepti dan juga diawasi sama OJK. Dan investasi di GoTrade ini cukup mudah untuk pemula ya teman-teman ya, dimana UI-nya ini cukup beginner friendly dan teman-teman bisa lebih mudah untuk navigasiin UI-nya, navigasiin ke dalam app-nya, dan dari situ mempermudah kalian juga untuk bisa mulai investasi, mulai cari saham, dan juga teman-teman ya bisa dapat beberapa insight-insight ya. Di antaranya itu adalah dengan trading signal ya. Contohnya di sini ada Tesla, trading signal gimana, tesisnya gimana gitu ya. Dan juga untuk saham-sahamnya itu juga ada berita terkait yang mana ini juga disuguhin sama GoTrade ya. Jadi teman-teman bisa nambah insight, bisa nambah info-info terbaru, nambah wawasan juga terkait emitennya gitu ya. Nah, untuk GoTrade Indonesia ini ya, kalau misalnya kalian baru mau mulai untuk investasi di saham Amerika, ya itu teman-teman bisa pakai kode referral Todopedia di 347752 ya, dimana di sini kalian bisa dapat bonus saldo ya. Bonus saldo itu up to $120 alias hampir Rp2 juta. Ya, jadi teman-teman bisa pakai kode referral Todopedia untuk mulai invest di GoTrade dan kalian bisa dapat bonus saldo yang gede up to $120 Amerika. Ya, jadi ini cukup menarik teman-teman ya, bisa dipertimbangin untuk investasi di GoTrade Indonesia. Ya, disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham Adobe. Ya, keputusan investasi baik beli maupun jual itu sepenuhnya 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, jadi itu dia ya, saham teknologi yang potensial, yang valuasinya murah, kinerja bisnisnya bagus, dan prospeknya juga cukup menarik untuk kedepannya. Nah, menurut kalian gimana nih untuk saham Adobe? Apakah kalian suka dengan saham ini? Gimana pandangan kalian tentang saham Adobe? Ya, kalian boleh share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin video-video konten yang berguna buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, ya, jadi keputusan investasi, buy ataupun sell, itu 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap lakukan analisa mandiri atau do your own research. Oke, kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.